Ya. Baik, kita akan bertemu dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Baik, kenapa dikatakan akuntansi sebagai sistem informasi? Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pengguna atau user memanfaatkan teori akuntansi. Sebab kenapa? Perlunya kita belajar akuntansi sebagai sistem informasi. Ada beberapa pihak yang harus mengetahui. Contoh adalah pihak internal. Kalau pihak internal berarti itu adalah dari pihak dalam. Yang kedua pihak eksternal, yaitu pihak yang berada dari luar. Di dalam sebuah perusahaan, kita contohkan misalkan sebuah perusahaan garment. Perusahaan itu bertujuan untuk mempersiapkan, membuat, kemudian menjual produk yang dihasilkan. Itu akan menjadi satu modal untuk mencapai kesepakatan dengan buyer atau pembeli. Nah, pembeli itu disebut buyer atau pihak luar. Nah, buyer itu tidak semata-mata dia akan membeli barang, dia akan datang dulu ke perusahaan. Seperti apa perusahaan itu? Sebagus apa perusahaan itu? Bagaimana kualitas perusahaan itu? Bagaimana hasil barang yang diproduksi? Sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dari situ timbullah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kalau dilihat dari sejarah seperti ini, ya kalau dilihat dari sejarah. Tetapi sejarah sistem informasi ini dari Anglo-Saxon, ya, dari luar datang ke Indonesia itu pada tahun 1920-an, datang ke kita, ya, kemudian menyebar menjadi satu disiplin ilmu yaitu akuntansi. Ya. Yang kedua adalah pengertian akuntansi. Apa itu pengertian akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengitisaran, penggolongan dari mulai proses bukti transaksi, ya. Bukti transaksi maka dituang ke dalam suatu kolom yang dimaksud dengan jurnal. Nah, mengapa akuntansi diperlukan oleh suatu perusahaan? Tentu di sini akan ada manfaat, begitu ya. Kalau tidak ada manfaat tidak mungkin dong dipakai. Manfaatnya adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan itu berjalan dengan baik dan lancar. Terutama transparansi dan akuntabel. Ya, transparansi dan akuntabel. Apa transparansi? Transparan. Keterbuka? Dia mah transparan. Nah, kelihatan, gitu kan? Atau terbuka atau keterbukaan. Akuntabel. Apa akuntabel? Accountable. Accountable. Ya. Accountable itu ada. Perhitungan secara matang. Account itu perhitungan ya. Table di meja. Artinya dia memiliki akurasi perhitungan yang baik. Akuntabel.
Kemudian efisiensi. Apa efisiensi? Hemat. Ya, efisiensi itu hemat. Sehingga tidak mungkin perusahaan itu membutuhkan 3.000 karyawan kalau memang produksinya tidak mencapai yang diharapkan. Gitu kan? Sebab apakah sama dalam suatu perusahaan memiliki karyawan yang sama? Tidak, sesuai dengan kebutuhan. Kayaknya tuh begini. Ya. Nah, dari situ siapa yang menjadi pemakai informasi akuntansi? Coba diingat. Siapa pengguna atau pemakai informasi? Siapa sih? Orang di dalam sebuah manajemen. Siapa yang memakai? Kita pakai nggak? Wah, ya, satu calon investor. Yang kedua, kreditur. Ketiga, kantor pajak. Keempat, masyarakat. Kelima, habis Pak, kan tujuannya juga untuk masyarakat. Betul? Satu, calon investor. Nih, ya. Calon investor. Dua, kreditur. Tiga, kantor pajak. Yang keempat, calon investor. Apa sih calon investor itu? Orang yang akan menanamkan modal atau menyimpan saham. Siapa orang itu? Ya investor. Namanya investasi. Orang yang investor. Bisa nggak Pak? Bisa. Kalian? Bisa. Korea? Bisa. Kita melihat Korea kok. Ya. Cina, Taiwan, begitu. Nama di mana? Yo, Pak. Jadi apa? Sopir banyak bilangnya. Betul ya? Betul. Bukan sopir direktur, bukan sopir bagian keuangan, tapi sopir banyak. Kedua, kreditur. Apa sih kreditur? Orang yang meminjamkan uang. Siapa? Siapa? Pak. Ketika owner, apa owner? Pemilik usaha. Ketika owner itu kekurangan modal, maka dia akan meminjam uang kepada siapa? Ke bank atau kredit? Orangnya? Nasabah. Gitu kan? Orangnya nasabah. Jadi mungkinkah kreditur ini mengirimkan pinjaman kalau dia tidak tahu ini? Kalau tidak tahu perkembangan perusahaan? Mungkin nggak dia memberikan? Tidak. Buat perusahaan tumbuh. Bisa saja perusahaan itu bangkrut. Dia akan cek, kredit itu akan cek ke apa? Ke bank. Oh betul, PT Angin Ribut ini atau PT
Makmur Sentosa ini ternyata berdiri sejak ini, memiliki karyawan sebegini, bukan? Memiliki laba sebegini. Ketika diperiksa itu, memiliki hak milik tanah, memiliki bangunan, kemudian dalam sistem pembukuannya baik, maka turunlah kreditur untuk mencairkan uangnya sesuai dengan kebutuhan permintaan perusahaan. Ketiga, Bapak ada kantor pajak segala. Oke, Pak, ada kantor pajak segala. Kenapa? Ya, karena kenapa? Karena semua yang diproduksi, baik membeli bahan baku, ya, kemudian diproses sampai dengan bahan jadi, maka setiap produksi barang yang dihasilkan itu akan kenapa? Akan kena pajak? Akan kena pajak semuanya. Pak, kenapa sih semuanya akan kena pajak? Karena kenapa? Itu kan merupakan masukan yang diterima oleh negara. Emang APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu dari mana sih asalnya? Dari pajak. Ngapain dari DPR? Justru DPR lah sebagai yang mengatur semuanya. Itu kan? Ada Banggar, Badan Anggaran DPR. Oke. Jadi kalau begitu, kenapa